Aduh, aduh. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa kembali di Kompang Sumber Rezeki. Nah, kali ini Kompang Sumber Rezeki live kembali di sosial media nih ya. Apa aja lah ya. Pokoknya intinya saya pengen live-nya ada kebermanfaat. Nah, kegiatan hari ini adalah saya mau membuat pakan alternatif ya. Pakan alternatifnya terbuat dari singkong, bekatul. Nah, ini kalau nasi nih, ini nasi kita kasihin dulu ke ayam. Yuk ayam. Nih sambil saya mau memberikan ilmu pengetahuan juga kepada anak-anak saya ya. Di antaranya ini, yuk. Ini coba kasihkan ini ayamnya, nasinya ya. Nih, saya ngasih nasi dulu ke ayam ya. Kalau kemarin pakan alternatif yang saya buat itu dipotong-potong, dicacah-cacah, kemudian langsung dikasihkan kepada ikan ya. Dan ini hasilnya tuh ya, ikan-ikannya alhamdulillah pada sehat selalu ya. Tuh, memang di sini nggak kelihatan si ikan-ikannya ada atau enggaknya ya. Nah, sekarang agar lebih awet karena kalau jadi sekali panen itu biar lebih awet saya akan fermentasikan dulu ya. Nah, ini bahan-bahannya. Nah, ini bahan-bahannya nih singkong dan ini ada bekatul ya. Jadi nanti akan saya dibantu juga sama anak saya ya untuk mencacah singkongnya, dibantu sama anak saya. Saya selagi itu mau membuat kulturnya ini ya, bekatul ya, supaya nanti fermentasinya cepat ya. Bisa juga tanpa adanya nanti ada campuran juga, ada probiotik ya, probiotik dari sini ya. Saya akan pakai probiotik dari EM4 supaya nanti fermentasinya cepat ya. Kalau tidak pakai probiotik juga nggak apa-apa ya, tapi cuman lama ya, hanya sekitar 1 minggu ya fermentasinya. Nah, tapi kalau misalkan tanpa probiotik, tapi dengan probiotik ini diharapkan lebih cepat fermentasinya, bisa sampai dengan kurang lebih 1 minggu, 2 hari ya, 1 hari sampai 2 hari bisa ya. Oke, kita langsung saja eksekusi. Kita akan buatkan dulu ininya ya, apa namanya, persiapannya ya. Kita siapkan karung ya, karung, kemudian ini ada kayu ya, kemudian ini singkongnya. Habis itu kamu masukkan singkongnya ke ini ya, ke wadah. Nah, karena masih ada tanahnya ya, diharapkan sebelum itu dibuang dulu ya tanahnya. Nah, ini dibuang. Ini cara memotongnya seperti ini ya. Ini kulitnya nggak usah dibuang ya. Ada yang keras ini. Nah, dipotong-potong seperti ini ya. Nggak usah kenceng-kenceng, ngaceleng ya. Kalau kenceng-kenceng ngaceleng. Ya. Ini saya habiskan dulu
satu singkong ya akan saya habisin, nanti akan dilanjutkan sama anak saya ya. Anak saya mau belajar juga memotong-motong ya. Itu ya. Silakan. Nah, sementara ini saya akan membuat kulturnya dari bekatul. Ini perbandingannya 1:1 ya. Jadi kalau misalkan kita bikin 10 kg singkong, dan nanti yang ini juga 10 kg juga si ininya bekatulnya ya. Yuk, siapa aja yang mau bertanya silahkan ya. Jadi ini saya ajak anak saya, mumpung anak saya juga lagi libur sekolahnya ya, sudah beres ujian, sudah biar ini juga biar nanti mau berkarya juga ya. Jadi jangan hanya diam saja. Jadi ini diajak. Selain nanti dia juga tahu bagaimana cara perilaku ini tidak selaras dengan kebijakan kami dan bisa mengakibatkan penangguhan pemberian hadiah. Ini anak saya diajak ya. Diajak, bukan ini ya. Katanya ada anak di bawah umur. Sorry banget ya. Tapi saya ini anak saya ini aja ya Pak, supaya ini ya, supaya tahu ilmu pengetahuannya. Anak sayanya bukan dijadiin ini ya. Gitu. Nah, dicacahnya seperti ini. Kalau nanti penuh ya, masukin ke dalam ember aja ya si ininya. Nanti kalau udah penuh di sini, di ini aja dimasukin ke dalam ember ya, pakai tangan aja. Yuk, apaan campurannya Bang? Langsung jangan mikirin komen. Oke, nggak, campurannya hanya bekatul sama ini ya, sama nanti bekatulnya dikasih E4. Saya mau bikin bekatulnya ya. Nah, sekarang saya mau bikin ininya ya, bekatulnya. Bekatulnya akan saya campurkan. Ini kemarin singkongnya ada 15 kilo ya, 18 kilo, tapi udah diiniin, udah diambil 3 kilo kemarin ya, jadi tinggal 15 kilo. Tapi saya akan membuat sebanyak bekatulnya 5 kilo saja dulu, karena akan penuh ya. 1 kilo 200.
empatnya penuh. Oke, untuk 5 kilo ini bisa 4 ini ya, bisa 4 teko ini ya. Oke, ini bekatulnya. Pokoknya ini juga penuh ya. Kalau penuh nanti susah juga di ini ya. Di apa namanya, diaduk-aduk ya. Kita akan pisahkan dulu. Sebagian-sebagian ya. Dan kita akan campurkan dengan air ya. Saya akan ambilnya airnya air kolam ya. Dari 5 kilo ini akan saya campurkan sebanyak 2500 ml air ditambah dengan 50 ml ini ya, bekatul 50 ml E4. Langsung saja kita campurkan.
Ini cancangkeun teh. Oke, langsung ku abi di kalinya teh. Campurkeun. Nanti ditimbang dulu ah. Ada iya rasa kena amarana. Rasa. Teknik kulum. Yang ngulum bu. Belum. Mau bisa tuh di belum kudu. Iya bapak nak kesini. Lila. Jadi digoreng. Goreng disepan heula. Tak, diisi cairan. Eta Iya. Jahat. Goreng. disakeun heula. Digoreng dipesek. Be, yang sampe tuh. Bisa yang goreng sampe. Ayam, kayak sore. Sore itu bisa kan udah. Misalkan 1 kilo atau menyangan kilo siki bang 5 siki ya. Baradagna itu sampai berapa hari bang kalau fermentasi nanti saya coba 1 hari ya. Kalau dengan pakai kalau ada campuran probiotik biasanya saya 1 hari ya, tapi kita cek nanti kalau misalkan singkongnya sudah lembek ya. Ini baru coba ya Haidin, baru saya mau mencoba difermentasi pakai probiotik ya. Nah kalau misalkan pakai probiotik nanti si singkongnya sudah lembek. Kalau sudah lembek baru kita baru itu sempurna ya. Kalau kita cek nanti 1 hari 2 hari ya. Karena ini saya bekatunya sudah dicampur dengan probiotik ya. Nah sekarang kita coba timbang ya. Tadi kan saya mau si bekatonya 5 kilo ya. Berarti saya akan membuat 5 kilo juga si ininya. Si apa namanya? Dan membuat 5 kilo juga. Ini harus
bersih ya, ya, jangan sampai kena tanah kalau bisa ya. Mbak. 2 kilo. Nih, langsung kita campurkan aja ya. Langsung ini singkong dimasukkan, kemudian kita masukkan bekatonya ya. 1:1 ya. Barusan 1 ini 1 teko ya. Nah, sekarang kita campurkan 1 teko juga. Ya. Seperti itu. Nah, hasilnya akan seperti ini nanti ya. Tuh, ini di dalamnya ada singkong ya, seperti itu ya. Sekarang kita campurkan 1 teko lagi ya. Ya, 1 teko ini 2 kilo ya. Yuk, masukin ke sini. Masukin di sini. Nah, seperti ini. Bisa kira nasku. Nah, sekarang kita campurkan ini 1 kilo 1 teko juga. Masukin dulu si bakatonya. Biar belajar ya. Jadi harapannya kalau misalkan anak-anak dikasih pelajaran itu nanti malah berkembang ya. Asalkan jangan anak-anak itu disiksa ya, jangan ya. Nanti kan kalau sudah usia remaja biasanya kan banyaknya main gitu ya, tanpa memikirkan bagaimana orang tua ini berkarya ya demi anak-anaknya gitu ya. Ya, oke. Nah, ini udah 1 teko. Lanjut ke masukin ke sini ya. Nah, tinggal gitu aja ya. Ya gitu. Nanti kita coba berapa hari nanti untuk fermentasinya ya. Seperti itu. Nah, ini belum 1 teko liu ya. 1 kilo deh. Tinggal 5 1 kilo. teko aja. Bikin 1 teko ya. Belum beres, belum selesai. Ini tadi kan saya bikinnya ada 4 teko ya. Berarti 4 teko nggak tahu si ininya bakalan cukup atau enggak. Nih, biar cepat. Ini harusnya di create dulu tuh, masih ada. Biar cepat kita bantu anak-anak kerjanya ya.
Ya, mohon tidak ditangguhkan ya. Nah, ini juga saya membawa anak-anak pun dibimbing orang tua ya. Jadi tidak semestinya langsung anak-anak langsung ya, tapi dibimbing sama orang tua. Kuat berapa hari Bang kalau sudah difermentasi? Kalau sudah difermentasi itu bisa kuat asalkan nanti jangan terkontaminasi aja ya. Jangan terkontaminasi. Kalau menurut saya kalau sudah difermentasi bakteri itu dihindari ya. Cara pengambilan jangan pakai tangan, sebaiknya pakai wadah yang bersih gitu ya. Nanti ngambil pakai gayung, apa pakai sendok, apa pakai centong ya. Itu selama itu terus sesudah mengambil ditutup lagi dengan rapat ya, dengan baik-baik gitu. Insya Allah kuat sampai 1 minggu sampai 1 bulan juga kuat ya. Cuman itu kan ada jamurnya juga ya. Nah, kalau misalnya fermentasinya bagus ya, ini singkongnya ada yang sudah ini juga ya, udah agak membusuk nih. Terlalu lama. Kemarin saya ngambil singkongnya itu hari Sabtu ya. Sekarang hari Selasa baru dieksekusi ya, karena saking banyaknya kerjaan. Ini harus semuanya, tapi yang itu udah di ini belum? Kita minum obat flu. Ada mangkir. Sok bikin lagi satu ini lagi. Banding tidak setujui, kami telah meninjau konten live Anda dan mengetahui bahwa pemberian hadiah live tidak dapat dipulihkan. Nggak apa-apa ya, nggak usah dikasih hadiah saya mah ya. Yang penting anak saya punya pelajarannya ya, TikTok ya. Ini kita masukkan aja satu teko ini ya. Ini ada yang besar-besar juga nih. Kemudian kita masukkan juga yang ini ya. Ini yang bedom teh. Bedom. Bola. Aduh, dia tahu di mana dia.
cara memberikan pakannya juga saya akan campurkan ada proteinnya ya, yang pakai pelet ya. Saya campurkan dengan pelet. Sebetulnya dari bekatul sama ini pun sudah ada proteinnya ya, cuman masih sedikit ya proteinnya. Nah ini sudah selesai, sudah 1 teko lagi, berarti saya bikin 4 teko ini ya, 4 teko. Nah, ini masih ada guys bekatulnya ya. Kemudian kita tutup dengan rapat ya teman-teman, jangan sampai kena udara. Jadi kalau misalkan ember ini masih bagus, biasanya ada suara klik-kliknya ya. Jadi jangan ada udara yang masuk dan keluar ini ya. Kalau ada udara, nah ini sudah tidak ada suaranya dan klik-kliknya lagi, berarti itu sudah rapat ya. Oke, kita biarkan saja di tempat yang teduh, tidak kena sinar matahari ya. Oke, karena ini berhubung masih ada bekatulnya nih, kita akan buatkan di tempat lain ya, pakai plastik ini ya. Berarti kita akan mencacah lagi ininya ya, mencacah lagi si ininya ya, masih ada gas tuh. Inilah yang kau rasakan.
Rupanya ininya terlalu banyak ini ya, jadi akan saya buatkan semuanya aja si singkongnya ya. Itu singkong buat apa, Bos? Ini buat pakan ikan ya. Saya buat untuk di pakan alternatif ya, dicampur dengan bekatul. Bekatulnya sudah dikasih probiotik. Nanti 2 hari ke depan kita kasihkan ke ikan ya. Akan saya fermentasi selama 48 jam ya. Kita cek 24 jam apakah nanti si itunya si singkongnya sudah lembek atau belum. Kalau sudah lembek si singkongnya sudah jadi semacam tape ya, tape singkong sudah lembek kayak tape singkong. Baru bisa diaplikasikan ya.
Jadi kalau kemarin saya bikin pakan alternatifnya pakai tepung beras, kalau sekarang saya pakai pakan alternatifnya pakai singkong ya. Berhubung kemarin sudah ada yang panen singkong, jadi saya minta singkongnya, dan ini pun singkongnya tidak perlu membeli ya. Jadi dimanfaatkan untuk pakan ikan, dijadikan edukasi buat kita semua ya, apakah singkong ini bermanfaat, dan nanti apakah nanti perkembangannya lebih pesat gitu ya. Ya resikonya kita harus punya berkarya, biar berkarya ya. Kalau dengan pelet aja kitanya yang nggak berkarya ya, hanya ngasih makan saja ya, berkaryanya hanya budidaya saja. Tapi ini saya memberikan edukasi supaya teman-teman juga punya, kalau misalnya ini punya usaha baru juga bisa gitu ya, menjual pakan alternatif dari singkong yang sudah difermentasi, bisa dijual juga ya kalau ada yang mau pesen gitu ya. Tapi sebelum dijual harus diuji dulu ya. Nah, ini saya juga lagi menguji gitu ya, apakah nanti jadi mengujinya di tempat sendiri, jangan sampai merugikan orang lain ya. Jadi jangan bilang nanti buat pakan ikan apa bang? Ya ini buat pakan ikan ya, ikan nila ya, ikan nila. Sekarang saya lagi budidaya ikan nila. Kalau pakan lele mah jarang sih pakai singkong ya. Kalau pakan lele biasanya dari ini ya, dari limbahnya daging ayam gitu ya kalau lele ya. Oke, ini sudah ada satu gunung singkong yang sudah saya cacah ya. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah. Dalam hal ini saya wadahnya pakai ember ya guys. Ini embernya si tutupnya bolong ya. Nanti kita antisipasi bolong ini kena tikus ya, sama tikus digerogotin, akhirnya tikusnya memakan. Tadinya ini pada beras ya, tapi nanti kita akalin ditutup pakai plastik ya. Nah, pertama yang saya masukkan adalah singkong dulu ya, singkong 1 teko yang sudah dipotong-potong demikian rupa ini ya, 1 teko ya, bagi yang belum tahu ya. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah. Dalam ini saya wadahnya pakai ember ya, teman-teman boleh pakai aja, boleh pakai plastik, boleh pakai. Kemudian kita masukkan bekatul yang sudah kasih di probiotik. Bekatulnya 1 kilo dikasih probiotik 10 ml ya. Kalau saya pakai probiotiknya probiotik cair. Kalau full sehari dikasih singkong bagus gak bang? Nah ini saya lagi dicoba ya, lagi mencoba. Saya belum bisa mengatakan bagus enggaknya karena ini baru pertama kali saya membuat pakan alternatif dengan singkong gitu ya. Nah kalau menurut hemat saya ini bagus gak bagus ya gitu ya. Bagusnya ya kita bisa lebih hemat pakan ya.
lebih hemat biaya dari pembuatan pakan. Gak bagusnya kita harus berusaha membuat dulu ya, membuat dulu, jadi membuang waktu. Tapi kalau misalkan waktunya kita banyak, itu dijadikan kesenangan sendiri. Nah ini satu teko juga ya, satu teko juga. Kemudian kita hasilnya jadi seperti ini ya. Tuh tertutup sama ini sama bekatul ya. Nanti kita masukkan juga si ininya. Nah ini tinggal masukin lagi sisanya ke dalam teko. Ini kayaknya tinggal satu teko lagi ya. Ini tinggal berapa teko lagi. Nanti kita takar berapa banyak yang dibutuhkan tekonya ya, si singkongnya. Nah ini ada 2 teko ya guys, ada 2 teko, berarti saya akan membuat 2 teko lagi karena ini sudah habis ya. Jadi saya akan membuat 2 teko bekatul ya. Saya akan membuat 2 teko bekatul ya. Ini kita pisahkan dulu yang 1 teko. Nah, kita akan membuat 2 teko bekatul dulu ya. Satu. Nah guys, 1 teko ini terdiri akan saya kasih, ini kan 1 kilo ya, 1 teko itu 1 kilo lebih ya, berarti akan saya kasih 1 kilo 500 mili ya, 500 ml air. Berarti ini ada 2 kilo, berarti akan saya kasih 1 liter air ya. Airnya saya pakai air kolam saja. Nah, kemudian probiotiknya akan saya kasih 20 ml ya, 20 ml atau 25 ml ya. Langsung kita masukkan ke dalam air.
kemudian di pincurahan. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam katulnya ya. Lalu tinggal mengaduk-aduk ya, aduk-aduk sampai dengan merata. Ini diharapkan sebetulnya teman-teman tidak pakai probiotik juga nggak masalah ya, nanti juga akan terfermentasi sendiri asalkan ditutup dengan rapat ya. Cuman di sini saya dibantu aja dengan probiotik. Saya bantu aja dengan probiotik supaya lebih cepat prosesnya ya, fermentasinya. Nanti saya akan review selama 24 jam bagaimana kondisi ininya ya. Lagi membuat pakan alternatif dari singkong dan bekatul dicampur ya. Nanti akan saya review fermentasi singkong dan bekatulnya ya. Setelah 24 jam. Nanti kalau misalkan sudah lembek baru saya akan kasihkan si singkongnya ya, karena ini singkongnya saya tidak direbus dulu ya. Nah mungkin bisa lebih cepat juga kalau misalkan di singkongnya direbus dulu, tapi saya nggak ada waktu buat merebus dulu. Ini juga mau diburu-buru mau ke tempat kerja. Pakan buat ikan ya, pakan buat ikan ya. Ikannya ikan nila. Untuk singkong ini bisa untuk nila, gurame, ikan emas, ikan gabus. Jangan ikan lele ya. Ikan gabus bisa nggak ya? Saya lupa. Pokoknya ikan yang ini ya, kayak tawes kayak gitu ya. Yang lebar-lebar ya. Lebar-lebar. Kalau gabus kan bukan lebar ya, tapi dia memanjang. Ikannya yang memanjang biasanya dia ikan yang butuh proteinnya banyak. Kalau ikan melebar kayak ikan mas gitu ya, ikan nila, dia kan tubuhnya lebar. Oke, sekarang ini sudah dibuatkan ininya, kita tinggal masukkan ini ya, singkongnya sudah saya iris-iris, cacah sedemikian rupa, dipotong-potong seperti ini. Nah, tinggal masukkan tadi 1 teko ya, masukkan si ininya, singkongnya. Sekarang tinggal saya masukkan bekatul 1 teko juga ya. Jadi masuknya ikannya mana Pak? Ikannya ada di kolam ya, ikannya. Nanti akan saya sepil ketika saya memberikan makan, karena ininya belum jadi, makanya nanti saya akan sepil ikannya pakai pakan yang pabrikan dulu ya. Nanti akan saya sepil juga pakai pakan alternatif dari singkong kalau sudah jadi ya. Ini kita masukkan aja langsung ya. Ini enggak kurang bagusnya si bekatulnya campuran, nggak tahu nih, sanksi juga nih, tapi mudah-mudahan bagus ya bekatul. Ini maksudnya campuran ini si bekatulnya ada yang dicampur dengan ini
sekam ya. Tuh banyak sekam. Cuman nanti kalau sekam itu kan nanti nggak termakan sama ikan ya, nggak termakan sama ikan, tapi nanti akan banyak sampah aja di dalam kolam, karena kan kolam saya pakai kolam terpal ya. Oke, sekarang kita masukkan singkongnya lagi ya. Singkongnya tadi tinggal 1 teko ya, tinggal 1 teko. Kita masukkan aja semuanya, nggak usah pakai teko lagi ya. Nah, kemudian ini juga dimasukkan lagi bekatulnya ya. Kemudian kita tutup dengan rapat ya, karena ini bolong kita pakai plastik ya. Kita coba pakai plastik supaya tidak bolong. Saya akan ambilkan dulu plastiknya ya. Jadi jangan sampai ada udara yang masuk ya. Ini ya, sudah ditutup dengan plastik. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai sudah guys, saya punya 2 ember bahan alternatif ya. Ini 1 ember dan ini 1 embernya lagi ya. Seperti itu, mudah-mudahan ini bisa digunakan untuk pakan saya sendiri ya. Dan mudah-mudahan ikan-ikan yang saya kasih pakan alternatif buatan saya sendiri ini bagus hasilnya. Nanti kalau bagus hasilnya akan saya umumkan ya, bahwa pakai pakan alternatif sendiri itu walaupun murah tapi efektif. Oke, demikian acara yang bisa saya sampaikan di live ini ya, yakni tentang pembuatan pakan alternatif dari singkong dicampur dengan bekatul. Takarannya 1:1, tapi 1:1-nya bukan takaran berat ya, tapi wadah. Jadi tadi dikasih 1 teko ukur bekatul dan juga 1 teko ukur singkong yang sudah dipotong-potong. Oke, demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan dari saya sendiri. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya, salam perikanan, salam peternakan, dan salam pertanian. Mantap.